tulus hati, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Dia bilang, wih, enak kumpul dengan mereka. Itu yang terjadi sampai Tuhan tambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apakah kita jadi salah satu anggota gereja, salah satu hamba Tuhan yang membuat orang mau datang ke Tuhan, atau kita jadi salah satu orang yang membuat orang tinggalkan Tuhan atau tidak mau datang ke Tuhan? Pilihan ada di tangan saudara dan saya, dan pilihan ada di tangan kami pendeta-pendeta di mana-mana. Saya rindu supaya sikap tingkah laku saya itu dapat dilihat oleh orang sekitar, bukan cuma orang gereja. Dan itu mendorong mereka untuk datang kepada Tuhan. Walaupun hari ini mungkin mereka belum masuk duduk di gereja, tetapi hati mereka mulai terbuka untuk dengar kebenaran. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, puluhan tahun lalu, belum terlalu lama masuk sini. Saya duduk di trotoar di kota, kemudian mulai ngobrol dengan tukang parkir, tukang becak. Begitu ngobrol, sementara ngomong mereka bilang sulit sekarang dan seterusnya. Saya bicara, kerja saya dengan jujur. Tuhan mampu untuk memberkati kita semua. Nah, diam-diam tiba-tiba ada yang bisik. Bisik ke temannya yang duduk dekat saya. Dia bilang, hei, Kristen itu, Kristen. Langsung lari semua. Wih, dia bisik, saya dengar betul, dia bilang, Kristen. Lari semua. Jadi besok-besok saya duduk diam. Saya bilang, mau minum es? Minum. Saya bayar. Duduk, saya tidak ngomong. Kira-kira berapa kali sampai berapa minggu saya duduk tidak ngomong. Bilang, makan rawon, makan. Yang ada di situ Bondo. Kok saya sebut kota? Tidak boleh sebut kota mestinya. Terus lama-lama mereka duduk ke samping saya, mereka bilang begini, Om ngomong dong. Saya bilang, mau ngomong apa? Yang kayak lalu-lalu itu. Mereka suka sebenarnya dengar kebenaran firman. Ada provokator. Kristen. Lari semua. Ini saya tidak ngomong. Lama-lama mereka datang sini, minum, makan. Ada orang yang jualan di salah satu toko nasi yang sudah dibungkus-bungkus tuh, bilang ambil, kalah. Saya diam, nggak ngomong. Lama-lama mereka bilang ngomong. Sampai hari ini saya duduk di sana, kalau ngomong dengan mereka ngumpul, dengar. Bukan kita bayar dengan nasi, bayar dengan es untuk mereka terima Tuhan Yesus, bukan. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, orang akan lihat perbuatanmu yang baik, mulutmu yang baik, yang ngomong, dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Kalau saudara ke pasar sampai kangkung yang 1.003 ikat, saudara tawar 500, itu sungguh-sungguh sudah keterlaluan. Nggak jadi berkat. Nah, kenapa saya marahin jemaat sini? Bukan jemaat sini yang begitu. Di tempat lain. Terus. Nah, yang kedua, saling mendoakan. Ketika kita saling memperhatikan dalam kasih, kita didorong oleh kasih untuk murah hati dan saling memberi, mempedulikan, memberi. Yang kedua, saling mendoakan. Mudah-mudahan tiap hari nama saya ada di dalam doa saudara. Kalau enggak, mulai nanti malam, taruh nama saya di doa saudara. Saudara dengar, kalau saya berdoa buat saudara, Tuhan mikirkan rumah tangga, saya doa mikirkan usaha saudara, pekerjaan saudara, penghasilan saudara,
Saya berdoa kesehatan saudara, saya berdoa untuk apa keadaan saudara. Kira-kira setelah saya berdoa, saya gosipin saudara dengan hoax, dengan cerita dusta yang saya sendiri tidak tahu benar atau salah? Tidak mungkin. Tapi berkali saya bilang, doa yang tulus ketika saudara kita sendirian di kamar, sendirian berlutut di sini, dan saya sebut nama-nama orang yang saya doakan untuk kebaikan mereka, bukan untuk mereka terkutuk. Tapi ada juga doa yang mengutuk-ngutuk. Kita dengar siapa semua yang teriak di jalan doa, ya Allah, terkutuklah si presiden woi. Dia kira itu Allah, dia perintah itu Allah untuk itu di Indonesia. Mengerikan kan? Tapi orang puja-puja, apa itu namanya? Suruh bilang amin. Saudara, tabur doa. Kalau doa untuk kebutuhan kita sendiri, kebutuhan keluarga kita, itu rasanya tidak mungkin kita lewatkan tiap hari. Walaupun ada juga yang rasa sudah tidak perlu Tuhan. Karena sudah cukup sukses dari hari ke hari, jadi sudah jalan seperti biasa. Tapi belajar untuk berdoa syafaat. Tabur doa. Coba lihat nih ayat. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Terus saling mendoakan. Saudara gini. Kalau kita saling mengaku dosa, berarti ada hati yang saling mengampuni. Saling mengaku dosa, ada hati yang saling mengampuni. Itu menabur. Taburan yang luar biasa, taburan yang bagus itu. Kemudian dari saling mengaku dosa, saling mengampuni, baru kita bisa masuk ke saling mendoakan. Kalau tidak ada saling mengampuni, kemudian kita doa kita itu doa yang omong kosong. Katanya seseorang omon-omon. Itu bukan taburan yang baik. Tuhan mau kita saling mendoakan. Mengaku dosamu, saling mendoakan. Kemudian apa? Kamu bilang saya. Supaya saya sembuh. Saya baca, kata sembuh ini bukan cuma soal penyakit jasmani. Ada bisa punya pengertian sembuh itu jadi waras. Kadang kan kita cara berpikir dan bertindak gila-gilaan. Bukan gila sungguhan. Tapi kalau kita terbiasa gila-gilaan, bisa-bisa jadi gila sungguhan. Tapi jangan mau ke sana. Tapi ada janji Tuhan sembuh. Sembuh dari penyakit jasmani, sembuh ekonomi, sembuh banyak hal. Sembuh dari penyakit rohani, kebencian, sakit hati. Kalau sakit hati, sakit enggak itu? Sakit namanya sakit hati kan? Kalau sembuh, sakit hatinya hilang. Mana lebih enak? Sakit hati terus atau sakit hatinya hilang? Sakit hatinya sembuh. Sembuh. Tapi kadang-kadang kita lebih suka bertahan dalam sakit hati. Karena kita berpikir begini. Wajar saya sakit hati. Itu omongan dia. Tingkah lakunya dia. Sudah sangat menyakitkan. Itu sebabnya wajarlah kalau saya sakit hati. Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Kita yang sakit hati terus-terus atau orang yang kepadanya kita sakit hati? Yang rugi sana atau sini? Sini. Tapi seringkali kita lebih suka merugikan diri sendiri. Bukan cuma rugi di dunia, tak bisa tedung, kerja juga ndak tenang. Tapi bisa berakhir sampai ke tempat yang kita baca tadi. Api yang mengerikan,
yang menghanguskan semua orang durhaka. Jangan mau masuk ke sana. Amin. Ingatkan, tiap kali kita tergoda, ingat, tiap kali kita mulai alami godaan untuk berbuat dosa, apapun dosa itu, langsung ngomong di hati, jangan mau masuk ke sana. Jangan mau masuk ke sana. Ada nyanyian tua. Hai, masuklah sebelum tertutup pintu, berlutut di muka Allah, mengaku dosamu di mukanya. Jangan kau masuk neraka. Jangan kau masuk neraka. Kita tidak mau masuk sana. Berjuang. Memang memerangi sakit hati itu tidak mudah. Tapi kalau kita tahu kita tabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Menabur satu jagung, kita tuai jagung ratusan biji. Satu jagung kita tabur, satu biji. Dia berbuah kalau 2 bongkol, ratusan sudah bijinya. Tabur, tuai. Firman Tuhan bilang, menabur angin, menuai badai. Tabur hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi hal yang tidak baik. Kita tuai hal-hal yang luar biasa tidak baik. Kita tabur hal-hal baik, mungkin sederhana. Tetapi firman Tuhan bilang, kita tuai hal-hal yang tidak sederhana. Hal-hal baik yang tidak sederhana. Jangan jemu menabur. Amin. Nah, lanjut. Doa orang yang benar. Jadi kita mesti jadi orang yang benar, mengaku dosa. Saling mendoakan, kemudian doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar hasilnya. Tetap besar. Besar hasilnya. Doa orang yang tidak benar, walaupun doanya benar, hasilnya luar biasa, enggak ada hasil. Yang mengerti syukur, yang enggak mengerti enggak apa-apa. Luar biasa enggak ada hasilnya. Tinggal gigit jari. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan. Saya sudah setia ke gereja. Kok doa saya ndak ada hasilnya? Doa orang benar. Jadilah orang benar dulu. Doa kita jadi doa yang ada kuasanya. Doa yang ada kuasanya, doa yang memulihkan, doa yang menyembuhkan, doa yang banyak hal terjadi kita lihat di situ tadi. Lanjut. 1 Tesalonika 5 ayat 25, Paulus katakan begini, saudara-saudara, doakanlah kami. Jadi, enggak salah kalau saya minta saudara doakan kami hamba-hamba Tuhan. Saya enggak mau pakai istilah, saya juga manusia. Memang manusia, mau sebutkan lagi saya juga manusia. Memang pernah nanti saya jadi tuyul. Atau jadi malaikat, baru melayani saudara. Memang manusia, jadi saya perlu saudara doakan. Amin. Doakan. Dengan begitu, kita saling mendoakan, berarti kita saling sama-sama terus menabur. Dan kita sama-sama akan menuai walaupun waktu yang tidak bersamaan. Boleh bikin status itu. Tabur bersama-sama, saling menabur, saling bersama menabur, maka kita akan sama-sama menuai walaupun pada waktu yang tidak bersamaan. Sesuai dengan
yang Tuhan rancang terbaik untuk waktunya kita masing-masing. Amin. Jangan nabur terus langsung siapkan ember di rumah. Kok enggak datang-datang tuh wayannya. Tabur saja, kalau perlu lupakan. Kadang-kadang kita ingat-ingatin terus. Sudah nabur, kok buka rekening kok enggak ada yang masuk. Tabur, Tuhan yang tahu waktu tepat untuk bikin kita menuai. Terus, saling memperhatikan. Lanjut. Yang pertama, saling mempedulikan, saling memberi. Di dalam saling mempedulikan, saling memberi, kita disukai semua orang. Ada persekutuan saling memberi, saling mempedulikan. Kita disukai semua orang. Orang lihat kita. Dan Tuhan tambahkan jumlah orang percaya. Itu kerinduan kita. Makin sebentar lagi banyak yang pergi. Nanti kalau menikah, mudah-mudahan dia tidak pergi. Pergi semua. Berikutnya, yang kedua, saling mendoakan. Jadi saling memperhatikan itu membuat kita saling mempedulikan, saling memberi. Kedua, saling mendoakan, doa yang ada kuasanya. Doa orang benar, kemudian ada kesembuhan. Amin. Amin. Kita rindu disukai semua orang, Tuhan tambah jumlah orang yang percaya. Ada doa yang ada kuasanya, dan itu mendatangkan kesembuhan. Itu sudah ada amin. Siapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita nyanyi satu nyanyian.